Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan juga berbahagia teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas satu problem lagi teman-teman. Ini ada di problem 4. Modulnya teman-teman masih di pembahasan dan chapter yang sama. Ini problemnya ada di halaman 2 ya teman-teman. Sebelumnya semoga teman-teman udah lihat bahwa ada ralatnya ya teman-teman. Di sini yang ditandain merah. Nah, oke teman-teman. Pada saat teman-teman pertama kali melihat soal, kalau saya saraninnya teman-teman baca dulu apa sih yang diminta. Nah, di sini diminta adalah buatlah schedule of cost of goods manufacture dan income statement pada 31 Januari teman-teman 2020. Jadi, ingatlah semua data-data ini yang kita akan cari itu hanya untuk 1 bulan teman-teman, bukan untuk 1 tahun. Sekali lagi, untuk 1 bulan, bukan untuk 1 tahun. Makanya saya saranin untuk baca dimintanya terlebih dahulu di bagian bawah ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman lupa. Nah, kita coba baca bareng-bareng ya teman-teman ya untuk penjelasan yang di atasnya terlebih dahulu. Jumboso merupakan produsen peralatan makan yang setnya terdiri dari sendok, garpu, dan juga sumpit. Berbahan kombinasi stainless steel dan juga kayu ringan. Nah, kelihatan di sini bahwa material yang digunakan Jumboso adalah stainless steel dan kayu ringan. Ini adalah material secara langsung ya teman-teman. Yang dijual dengan harga 30.000. Ini apa teman-teman? Ini adalah harga jual ya teman-teman. Harga jual nanti kita akan pakai untuk cari income statement. Benar ya teman-teman ya, untuk cari income statement. Di income statement gitu maksud saya. Nah, kemudian sebelum kita baca informasi-informasi yang terkait di bagian bawah, teman-teman, saya saraninnya teman-teman coba dihafal-hafal lagi bagian-bagian mana sih yang masuk ke schedule of cost of goods manufacture. Kita coba ulangi bareng-bareng ya teman-teman, semoga teman-teman semua masih ingat. Nah, yang pertama apa sih yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah direct material use. Gimana rumusnya teman-teman formatnya? Nah, yang pertama itu adalah beginning inventory of direct material. Kita tambahkan dengan purchase of direct materials. Saya sengaja kosongin 2 karena ada 2 direct materialnya. Jadi benar-benar kelihatan jelas nanti gimana cara ngitungnya ya teman-teman ya. Beginning tambah purchase itu kita bisa namai sebagai cost of direct material available for use teman-teman. Kalau teman-teman gak mau masukin ini juga it's okay ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kurangi apa teman-teman? Kurangin ending inventory of direct materials ya teman-teman. Lalu setelah kita kurangin ending inventory, nanti akan jadi berapa sih direct material yang kita gunakan atau direct material use-nya teman-teman ya. Kita akan mulai ya teman-teman. Teman-teman coba baca poin nomor 1. Satu set peralatan makan membutuhkan 20 gram stainless steel dan 0,05 meter pangkat 3 kayu ringan yang dibeli seharga 150.000 per kilogram dan 20.000 per meter pangkat 3 secara berturut-turut. Berarti 150.000 ini adalah untuk stainless steel dan 20.000 ini adalah untuk kayu ringan ya teman-teman. Pada 31 Desember 2019 teman-teman. Berarti ini adalah kalau kita sekarang di 31 Januari 2020, ini adalah beginningnya kita teman-teman. Perusahaan memiliki saldo persediaan bahan baku sebanyak 45 kg stainless steel dan 1.800 meter pangkat 3 kayu ringan teman-teman. Berarti kita bisa cari dong berapa sih beginning inventory of DM. Nah, tadi DM-nya ada apa aja? Ada stainless steel ya teman-teman ya. Nah, stainless steel itu gimana cara carinya? Kita lihat yang kita punya itu ada 45 kilo. Kemudian kita kalikan dengan 1 kilonya ada 150.000 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Teman-teman harus perhatikan satuannya. Terkadang soal asisten itu bukan menjebak tapi membutuhkan ketelitian gitu teman-teman. Kadang bisa aja ini dalam gram atau dalam hektogram dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar disesuaikan. Karena kebetulan ini kilogram, ya udah kita nggak usah sesuaikan apa-apa ya teman-teman ya. Dan 1.800 meter pangkat 3 kayu ringan teman-teman. Berarti kayu ringannya adalah sejumlah, kita kalikan aja teman-teman, 1.800 yang kita punyai dengan berapa sih harga per meter pangkat 3? 20.000. Kita kalikan dengan 20.000 teman-teman. Nah, ketika kita udah dapat, ya udah kita tinggal tambahin ya teman-teman ya. Kita tambahin di sini aja ya teman-teman ya.
Kita jumlahin, nanti kita akan dapat beginning inventory-nya, teman-teman. Nah, kita tambahkan dengan purchase. Kita lihat lagi mana sih penjelasan tentang purchase. Ini ya teman-teman ya, ada kata-kata membeli. Dan di bulan Januari, berarti ini adalah pembelian yang kita lakukan. Kita membeli 600 kg stainless steel, teman-teman. Berarti kita beli stainless steel ya teman-teman ya. Stainless steel kita beli yaitu sebanyak 600 kg. Kita kalikan dengan 150.000 ya teman-teman harga tadi. Nah, kemudian kita juga beli kayu ringan ya teman-teman, 2000 meter pangkat 3. Sama, kita juga kalikan dengan harga yang ada di atas, 20.000. Berarti kayu ringannya adalah sebesar 2000 meter pangkat 3 kita kalikan dengan 20.000 ya teman-teman ya. Nah, nanti kita jumlahkan. Itu adalah total pembelian kita di Januari, teman-teman. Kalau kita mau cari cost of direct material available for use berapa? Tinggal kita jumlahin. Nah, dapat 172.750.000, teman-teman. Selanjutnya, kita akan cari ending inventory, teman-teman. Mana nih ending inventory? Yang ini ya, teman-teman ya. Sedangkan pada 1 Februari 2020, karena kita di 31 Januari, kalau di sini ada 31 Januari 2020 juga nggak apa-apa, teman-teman. Tapi karena nggak ada 1 Februari juga nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Perusahaan memiliki saldo persediaan bahan baku 5 kg. Berarti stainless steel kita tinggal 5 kg ya, teman-teman. Kita buat lagi stainless steel, yaitu sebesar 5 kita kalikan dengan 150.000 ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian selain itu kita ada apa lagi teman-teman? Nah, selain kita punya stainless steel, kita juga masih punya kayu ringan. Sebesar 2.200 ya teman-teman ya. Kayu ringan yaitu sebesar 2.200 kita kalikan dengan 20.000. Nah, dapat 44 juta ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba minusin aja. Ups, sorry. Berarti minus 20.000. Kita kalikan dengan 2000. Kita kalikan dengan 2.200 ya tadi ya teman-teman ya. Nah, dapat 44 juta ya teman-teman ya. Nah, kita jumlahin aja. Nah, kita dapat ending inventory kita sebesar 44.750 ya teman-teman. Nah, kalau kita mau cari direct material use gimana teman-teman? Berarti direct material use kita adalah kita tinggal kurangin doang ya teman-teman ya. Nah, dapatlah 128 juta teman-teman. Kenapa saya di sini saya tambahkan? Karena saya udah taruh minus di sini ya teman-teman. Kalau saya kurangin nanti malah makin gede gitu. Jadi kalau teman-teman mau, karena saya pakai Excel, tapi kalau teman-teman nggak pakai Excel, tulis manual, ya teman-teman mau dikurungin, di sini juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya kita udah dapat direct material use teman-teman. Lalu berarti poin 1 dan kita udah kelar nih poin 1. Nah, poin 2, kita baca lagi teman-teman. Kalau kita habis cari DM use, kita harus cari berapa direct labor ya teman-teman ya. Kita harus cari berapa direct labor. Nah, di sini dikatakan dalam poin 2, dalam memproduksi satu set peralatan makan dibutuhkan waktu 10 menit, di mana upah tenaga kerja langsung sebesar 12.000 per jam. Kalau teman-teman perhatikan di sini, tidak ada diberitahu berapa sih unit yang kita produksi. Benar nggak teman-teman? Nah, teman-teman boleh coba cross-check sampai ke poin 7, bahwa di soal ini tidak diberitahu secara langsung berapa sih yang kita produksi. Makanya kita harus cari tahu berapa sih yang perusahaan Jumboso produksi di periode tersebut. Gimana carinya? Di poin 1 ada dikatakan bahwa setiap satu set peralatan makan membutuhkan 20 gram stainless steel ya teman-teman, dan 0,05 meter pangkat 3 kayu ringan. Nah, ini kuncinya teman-teman. Kita harus tahu berapa sih inventory yang kita gunakan. Nanti kita akan bagi dengan satu setnya butuh berapa.
Nah, tadi kalau misalnya kita ingat-ingat, berapa sih beginning inventory stainless steel? Itu adalah 45 ya teman-teman ya, 45 kilo. Kalau kayu ringan berapa teman-teman? Ada 1.800 ya, di sini ya 1.800. Ini beginningnya kita tulis aja dulu ya teman-teman ya, 1.800. Nah, kita juga ada melakukan pembelian bukan di bulan Januari, yaitu sebesar 600 untuk stainless steel dan juga 2.000 untuk kayu ringan teman-teman. Untuk ending inventory tadi ada juga ya, kita punya ending inventory yaitu sebesar 5 kg stainless steel dan juga 2.200. Yaudah, berarti ini adalah 5 kg dan juga ini adalah 2.200 ya teman-teman ya. Nah, inventory use kita tinggal jumlahin teman-teman. Dari atas sampai bawah. Beginning plus purchase kita kurangin dengan ending ya teman-teman ya. Nah, nanti kelihatan. Berarti kita udah gunain stainless steel 640 kilo dan juga kayu ringan 1.600 meter pangkat 3. Gimana cara cari total unit transfer to WIP? Kita tinggal bagi teman-teman dengan satu setnya butuh berapa sih? Nah, caranya bisa dua teman-teman. Saya akan coba dan hasilnya itu sama teman-teman. Nah, cara yang pertama itu, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini sudah dalam bentuk meter pangkat 3 ya teman-teman kayu ringannya ya. Jadi lebih gampang kalau kita pakai kayu ringan. Caranya gimana? Ya udah teman-teman tinggal bagi dong 1.600. Ini keseluruhan karena satunya butuh 0,05, kita bagi dengan 0,05. Nah, berarti yang kita produksi itu ada 32.000 set peralatan makan teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman mau sedikit challenging, saya mau coba pakai stainless steel deh. Nah, kalau teman-teman mau pakai stainless steel, berarti teman-teman harus kalikan dulu teman-teman, karena ini dalam kilogram, ini dalam gram. Ayo coba ingat tangganya, kita turun berapa? Turun 3 ya teman-teman ya. Berarti kita kalikan 640, kita kali 1000, kita bagi dengan 20. Hasilnya sama teman-teman, jadi terserah teman-teman prefer pakai stainless steel atau prefer pakai kayu ringan karena pasti menghasilkan hasil yang sama. Gitu teman-teman. Oke, kita next ya teman-teman. Kita udah dapet nih berapa sih unit yang diproduksi oleh si perusahaan. Nah, kita masukin karena direct labor membutuhkan unitnya teman-teman. Di poin 2, dalam memproduksi satu set peralatan makan dibutuhkan waktu 10 menit. Di mana upah tenaga kerja sebesar 12.000 per jam. Nah, upah di sini adalah per jam, teman-teman. Sedangkan yang diketahui adalah per menit, teman-teman. Berarti kita boleh rubah dari jam ke menit ya, teman-teman. Ayo coba diingat-ingat, 1 jam berapa menit ya? Ya, bener banget. Jadi 1 jam itu ada 60 menit ya, teman-teman. Nah, cara cari direct labor-nya adalah kita kalikan unitnya. Tadi berapa, teman-teman? 32.000 ya. 32.000 kita kalikan dengan 10 menit, kita kalikan dengan 200. Kenapa 200 ini kita dapatkan dari 12.000 kita bagi dengan 60 teman-teman. Jadi 200 itu kita dapatkan dari 12.000 kita bagi dengan 60. Kenapa? Karena 12.000 itu per jam, sedangkan satu set itu diketahui dalam bentuk menit. Jadi kita harus rubah dari jam ke menit. Oke teman-teman? Nah, berarti direct labor yang kita pakai adalah sebesar segini ya teman-teman ya. Nah, coba saya pindahin ya teman-teman karena nggak sinkron. Berarti berarti kita 32.000 unit seperti yang kita produksi tadi. Kemudian kita kalikan dengan 10. Kita kalikan dengan 12.000 dibagi dengan 60 menit ya. Nah, segitu ya teman-teman ya. Oke, kenapa ini harus kita bagi 60? Karena sekali lagi saya ingetin teman-teman, perhatikan satuannya ya teman-teman ya. Nah, sampai direct labor, belum ada masalah ya teman-teman ya. Kalau ada masalah nanti boleh tanyakan aja langsung ya teman-teman ya. Feel free aja. Nah, selanjutnya, ayo coba diingat-ingat. Setelah kita tahu DM, kita tahu DL, apalagi? Ya, bener banget. Setelah itu kita harus cari berapa sih manufacturing overhead cost. Ingat, manufacturing overhead cost itu adalah yang berkenaan dengan pabrik ya teman-teman, atau plant ya, atau indirect material dan indirect labor ya teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat di poin 3. Tiap satu set diproduksi menghabiskan satu buah
plus pasir seharga 500 teman-teman. Berarti ini adalah indirect material. Kita harus masukin ke manufacturing overhead dong teman-teman. Berarti manufacturing overhead kita yang pertama adalah indirect material. Indirect material, gimana sih cara carinya? Karena dia bilang satu set peralatan membutuhkan satu buah dan harganya 500, berarti yang kita produksi tadi ada 32.000 unit. Setiap satu unit kita butuh satu buah amplas. Setiap satu buah amplas seharga 500. Nah, gini ya teman-teman ya persamaan matematikanya ya. Nah, jadi indirect material kita adalah sebesar 16 juta ya teman-teman ya. 32.000 unit kita kalikan dengan 1, kita kalikan dengan 500 teman-teman. Nah, selanjutnya berarti yang nomor 3 clear ya. Nomor 4, perusahaan memiliki mesin pencetak logam senilai 480 juta dan gedung pabrik senilai 960 juta teman-teman. Nah, kira-kira ini masuk kemana teman-teman yang nomor 4? Ini kita cari depresiasi ya teman-teman ya. Jadi satu full point ini kita akan masukin ke manufacturing overhead. Nah, berarti kita cari dulu depresiasi mesin ya teman-teman, boleh ya. Mau mesin dulu, mau bangunan dulu, itu boleh banget ya teman-teman ya. Nah, depreciation expense mesin ya teman-teman. Gimana cari depresiasi? Kita baca dulu teman-teman. Dia harga belinya adalah 480 juta. Disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun ya teman-teman. Berarti cara cari depresiasinya gimana? 480 juta. Kita bagi dengan 10. Tapi teman-teman harus ingat, kalau kita bagi 10, itu depresiasi 1 tahun. Di sini kita adalah Januari 31, berarti 1 bulan. Kalau 1 bulan, kita harus bagi lagi sama 12. Maka dapatlah 4 juta. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah peralatan, kita masuk ke pabrik, gedung pabrik. Nah, sama disusutkan 10 tahun dengan metode garis lurus. Maka di sini depreciation expense buildingnya adalah senilai 960 juta. Kita bagi dengan berapa tahun? 10 tahun. Ingat lagi teman-teman, kalau bagi 10 hanya 1 tahun. Tapi kita di sini, kita butuhnya cuma 1 bulan teman-teman. Kita harus bagi 12. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, segini nih totalnya. Yaudah kita langsung sama aja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah total manufacturing overhead-nya teman-teman. Sebesar 28 juta teman-teman. Nah, kita coba pindahin ke sini ya teman-teman. Nah, lalu kalau kita udah dapat DM, kita dapat DL, kemudian kita tahu berapa total manufacturing overhead, itu akan menjadi total manufacturing cost incurred ya teman-teman ya. Caranya gimana teman-teman? Jadi kita sama aja kita jumlahin ya teman-teman ketiga komponen ini. DM, DL, dan juga MOH teman-teman. Nah, dapatlah total manufacturing cost incurred kita adalah sebesar 220 juta teman-teman. Sampai sini, apakah manufacturing cost sama dengan COGM? Belum ya teman-teman ya, kita harus tambahin dengan beginning WIP, kita kurangin dengan ending WIP dulu ya teman-teman, baru kita dapat COGM. Nah, kita lanjut, kita tambahkan dengan beginning, kita akan kurangkan dengan ending. Sebenarnya kalau teman-teman jumlahin total manufacturing dan beginning, teman-teman boleh anggap sebagai total manufacturing cost to account for. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa enggak, ya udah nggak apa-apa teman-teman mau lanjut aja langsung kurangin ending, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak usah pakai total manufacturing cost to account for. Oke teman-teman? Nah, berapa sih beginning inventory WIP-nya? Ayo coba teman-teman kita baca lagi ya. Ini berarti poin 4 clear. Poin 5. Per tanggal 31 Desember, perusahaan telah menyelesaikan seluruh proses produksi, sehingga tidak terdapat pekerjaan yang masih dalam proses. Nah, berarti yang masih dalam proses itu nggak ada dong teman-teman ya. Berarti beginning WIP-nya kita 0. Kenapa? Karena udah selesai semuanya di periode sebelumnya. Jadi kita nggak ada lagi beginning inventory WIP. Udah kita buat aja 0 teman-teman. Nah, berarti kalau total manufacturing cost to account for berarti sama dengan yang sebelumnya, total manufacturing cost incurred. Nah, kemudian kita kurangi dengan ending. Lalu, namun, pada tanggal 31 Januari 2020, 10% proses produksi yang dilakukan
belum selesai dikerjakan. Berarti ini karena dia belum selesai dikerjakan, dia akan jadi ending, work in process teman-teman. Tapi di sini nggak ada dikasih tahu nih angkanya. Dia cuma kasih tahu 10% teman-teman. Kira-kira gimana ya caranya? Nah, kalau saya sih prefer ada dua cara teman-teman. Yang pertama, teman-teman boleh langsung 10%, teman-teman kalikan dengan 220 juta. Kenapa? Karena dia bilang 10% dari proses produksi yang dilakukan pada bulan berjalan. Maka kita langsung kalikan aja dengan 220 juta. Ini boleh teman-teman. Ini cara satu. Cara dua teman-teman, kalau supaya teman-teman lebih paham lagi gitu ya, teman-teman boleh cari dulu berapa sih cost per unit. Tadi kita udah dapat 220 juta dong teman-teman, betul? Nah, 220 juta ini untuk berapa unit? 32.000 teman-teman. Maka satu unitnya itu kita ada 6875 teman-teman. Dia bilang bahwasannya ada 10% yang belum selesai. Ya kan teman-teman? Berarti yang kita transfer ke finish good itu nggak semuanya, nggak semua WIP. Hanya 90%-nya teman-teman. Karena 10%-nya belum kelar. Maka kita kalikan dulu dengan ini ya teman-teman. Nah, maka yang kita kalikan yang kita transfer itu hanya 28.800 bukan 32.000 meskipun kita produksinya 32.000 karena nggak semuanya kelar teman-teman. Nah, cara cari yang kedua itu adalah teman-teman kurangin dari 32.000 ya, teman-teman 32.000 dikurangin dengan 28.800. Teman-teman kalikan dengan cost per unitnya teman-teman. Nah, sama teman-teman. Nah, jadi ada dua cara. Tergantung pemahamannya teman-teman, mana yang lebih easy, teman-teman boleh pakai itu ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu terpaku dengan cara satu. Nah, kalau misalnya kita udah kurangin dengan ending, kita carinya dapat apa teman-teman? Cost of goods manufacture ya teman-teman ya. Cost of goods manufacture, berarti kita tinggal kurangin. Dapat cost of goods manufacture-nya 198 juta. Nah, kita udah selesai satu tugas kita untuk membuat schedule of cost of goods manufacture. Saya akan lanjutin, kita akan buat selanjutnya adalah income statement teman-teman. Masih ingat apa-apa aja komponen income statement teman-teman? Ada sales revenue, kita kurangin dengan COGS, kita dapat gross profit, kurangin selling and general administrative expense, dapat net income ya teman-teman. Semoga teman-teman gak lupa ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan buat dulu. Yang pertama apa tadi teman-teman? Revenue ya teman-teman ya. Revenue ya. Nah, kita akan cari revenue-nya. Tadi di poin yang awal sekali itu kita udah tahu harga jual teman-teman, yaitu sebesar 30.000. Tapi kita baca lagi di poin 6. Pada akhir tahun 2019, perusahaan melakukan diskon besar-besaran yang membuat stok barang jadi terjual habis. Namun, nih ada kata-kata namun. Namun, pada akhir bulan Januari 2020, perusahaan menyisihkan 20%-nya teman-teman. Jadi, kira-kira menurut teman-teman, apakah semua yang diproduksi, maksud saya semua yang ada di finish good, stok yang udah kelar mau kita jual itu terjual semua apa enggak teman-teman? Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini stated bahwa perusahaan menyisakan 20% produknya karena kurang laku. Berarti yang kita jual hanya 80% teman-teman ya. Total unit sold kita adalah hanya 80% dari 28.800. Berarti yang kita jual adalah sebesar 23.040, sorry teman-teman. Jadi yang kita jual ada 23.040 unit ya teman-teman. Nah, cara cari sales revenue gimana teman-teman? Berarti kita kalikan unitnya 23.040, kita kalikan dengan berapa harga jualnya tadi teman-teman di sini ya, tadi di awal ya. Berarti ada 30.000. Berarti dapatlah revenue kita 691.200 juta. Nah, kemudian kita apalagi teman-teman? Kita kurangin dengan COGS. COGS itu kemarin kita ingat-ingat lagi apa formatnya, yaitu beginning inventory of finished good, kita tambahkan dengan cost of goods manufacture, itu boleh jadi teman-teman bilangnya adalah cost of goods available for sale, lalu teman-teman kurangin dengan ending, dapatlah gross
gross profit ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman 4 komponen ini doang, itu dapat cost of goods sold. Lalu gross profit nanti revenue kita kurangi dengan cost of goods sold ya teman-teman ya. Kita coba cari COGS-nya terlebih dahulu. Beginning inventory of finished good. Nah, coba teman-teman baca lagi poin 6. Pada akhir tahun 2019, berarti ini adalah beginning di periode ini, perusahaan melakukan diskon besar-besaran yang membuat stok barang jadi terjual habis. Berarti ada atau enggak beginning inventory of finished good? Gak ada ya teman-teman ya. Jadi nggak ada beginning inventory of finished good. Ya udah kita tulis aja 0. Lalu cost of goods manufacture. Teman-teman gak usah mikir lagi, ini angkanya dari mana? Teman-teman tinggal comot aja nih teman-teman dari sini ya teman-teman ya. Comot dari sini. Nah, ini nanti saya coba kasih warna kuning biar teman-teman ingat bahwa kita udah cari, jadi teman-teman gak usah cari lagi ini angkanya dari mana ya teman-teman ya. Nah, lalu kita cost of goods available for sale berarti sama dengan beginning ditambah dengan COGM ya teman-teman. Beginning finished good ditambah dengan COGM. Dapat 198 juta. Selanjutnya adalah ending finished good teman-teman. Nah, ending finished good-nya gimana teman-teman? Kalau ending finished good, dia bilang tadi, pada akhir bulan Januari, perusahaan menyisakan 20% kan teman-teman ya. Tadi sama kita udah cari revenue-nya juga cuma kali 80%. Maka, ending finished good-nya ada 20%. Berapa sih total ending finished good-nya? Ya teman-teman ya, ending finished good-nya berarti, tadi coba saya balik ke sini, itu ada 28.800 itu berarti kita kalikan dengan 20% teman-teman. Karena dia bilang menyisakan 20% produknya karena kurang laku di pasaran teman-teman. Yaudah berarti kita harus cari dulu berapa unit yang dia sisakan. Caranya adalah 28.800 kita kalikan dengan 20%. Lalu kita kalikan dengan unitnya teman-teman. Sorry. Cost dari unitnya. Berapa tadi teman-teman cost unitnya? 6875 teman-teman. Nah, maka dapatlah 39.600.000 ya teman-teman ya. Ini ya tadi ya ending inventory-nya ya teman-teman. Nah, saya ulangi. Karena di soal dikatakan bahwa perusahaan menyisakan 20% produknya karena kurang laku di pasaran, berarti kita tinggal kalikan berapa sih unit yang tadi ditransfer, kita kalikan dengan 20% untuk cari berapa unit tersisa. Atau kalau teman-teman merasa bingung kenapa harus kali 20%, teman-teman tinggal kurangin aja. Total unit transfer, kita kurangin dengan total unit sold teman-teman. Harusnya hasilnya sama ya teman-teman. Itulah yang tersisa di finish good, ending inventory finish good. Lalu kita kalikan dengan berapa sih cost dari satu unitnya. Kalau teman-teman tadi ingat, kita sudah pernah cari teman-teman. Yaitu dengan yang 220 juta kita bagi dengan 32.000 teman-teman. Nah segini. Lalu nanti kita kalikan aja di bawah sini teman-teman. Nah nanti akan dapat angka 39.600.000 teman-teman. Nah setelah itu kita coba cari berapa sih COGS-nya ya teman-teman ya. Nah, COGS-nya adalah sebesar 158.400.000 teman-teman. Sales kurang COGS itu dapat apa teman-teman? Dapat gross profit. Yaudah kita kurangin ya teman-teman ya. Kita kurangin. Berarti gross profit kita adalah sebesar 532.800.000 teman-teman. Sampai sini gak ada masalah ya teman-teman. Kalau ada masalah nanti boleh kontak saya dan bertanya ya teman-teman ya. Nah, berarti poin 6 kita udah done. Selanjutnya kita masuk ke poin 7 teman-teman. Di sini dikatakan bahwa perusahaan menjual produknya secara online dan mengeluarkan biaya bubble wrap dan lakban sebesar 1.000 untuk tiap set yang terjual. Bubble wrap dan juga lakban itu kita masukin atau kategorikan sebagai selling, general, and administrative expense karena biaya ini atau beban ini terjadi dikarenakan penjualan yang akan kita lakukan teman-teman. Nah, saya terserah ya teman-teman mau bilang ini apa gitu ya, akunnya gitu ya. Kalau saya prefer ke packaging cost gitu teman-teman. Nah, cara carinya gimana teman-teman? Cara carinya adalah teman-teman lihat berapa sih harga bubble wrap dan juga lakbannya. 1.000 ya teman-teman di sini ya, 1.000 ya. Nah, berarti kita tinggal kalikan dengan
berapa sih yang terjual. Benar ya teman-teman ya, berapa sih yang terjual gitu ya. Yang terjual ada berapa tadi? Yuk kita coba lihat intip bareng-bareng ya teman-teman ya. Yang terjual total unit sold itu ada 23.040 teman-teman. Nah, segini dong teman-teman ya. Lalu kalau misalnya gross profit kurang selling general admin, kita dapat net income teman-teman. Nah, tinggal kita kurangin nih teman-teman. Kita kurangin, dapatlah net income sebesar 509.760.000 teman-teman. Nah, kita udah selesai di poin 1 sampai 7 teman-teman di problem 4 teman-teman. Semoga teman-teman mengerti akan penjelasan problem 4 ini. Jika nanti ada kendala atau masalah apapun, ada kesulitan, ada yang kurang dimengerti, teman-teman boleh banget tanya saya karena jangan sungkan-sungkan teman-teman, feel free aja buat tanya ya teman-teman ya. Pokoknya intinya adalah saya ingin berikan effort yang terbaik supaya teman-teman semuanya mengerti. Nah, mungkin sekian video untuk pembahasan problem 4. Terima kasih untuk teman-teman yang bersedia mendengarkan sampai habis. Semoga teman-teman semuanya jadi orang sukses ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Saya akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman semuanya. Jaga kesehatan ya.